Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita semuanya Al-Habib Muhammad Bafaqih, Habib Muhammad Fat'ak, para romo kiai, para habaib sanesipun, Bapak Lurah nggih. Pak Lurah, Bapak Camat, kemudian pejabat pemerintahan yang hadir semuanya, dan semua hadirin dan semua sahabat-sahabat dari Ansor, Fatayat, Banser, semua yang hadir. Muslimat, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sing kersa nenggo ngantos rampung kula dongake utangi lunas. Amin, amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, asal mula, ini kan pelantikan Ansor tadi nggih. Jadi asal mula sahabat Ansor. Yang ngasih nama Ansor itu bukan mereka menjuluki dirinya Ansor. Tapi yang memberi nama Ansor itu adalah Nas. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Orang-orang yang tinggal di Madinah, mereka disebut Ansor, yaitu para penolong, karena mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, dulu jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad, itu ada raja namanya Raja Tubba. Raja Tubba ini raja yang sangat kaya raya. Kemanapun dia pergi, dia langsung bagi-bagi sumbangan. Semua dibagi-bagi sama dia. Rombongannya dia itu ada rombongan para prajurit, juga ada di situ rombongan para cendekiawan, para ulama. Tapi ulama yang mengerti kitab-kitab suci, dan ini masanya sebelum Nabi Muhammad SAW. Raja Tubba ini karena dia bagi-bagi duit, setiap dia masuk ke tempat manapun juga itu pasti dimuliakan. Kenapa? Karena bagi-bagi duit. Niku nek kula kalih jenengan ningali niku nek wonten kondangan mantu, niku nek sing teka wong sugih kali sing teka wong melarat niku langkung dimulyakno pundi? Sugih. Nggih napa nggih? Sing dikon lungguh ngarep sugih. Sing seneke teka dhisik sugih. Betul apa betul? Kalau ada orang melarat mati sama orang kaya mati, yang hadir jenazahnya banyak mana? Banyak orang kaya. Ya memang sudah, memang dari dulu ya begini ya, dening wong sugih kadang-kadang dimulyakno. Cuma yang enggak boleh, boleh memuliakan orang kaya boleh, apalagi kalau orang kayanya soleh. Yang enggak boleh itu orang kaya memuliakan orang kaya, niatnya biar dapat duitnya, enggak boleh. Kenapa? Ini berarti kalau orang model begini nanti kalau orang kaya tiba-tiba melarat tidak muliakan lagi dia. Nah itu dari itu udah banyak. Jadi kalau nyun ngapunten nih pesing wonten kondangan nih sing teko niku wong melarat biasanya nggih ora pati digagas. Ngene apa nggih? Ayo kowe lungguh ning mburi kono. Jo ngarep-ngarep mburi cukup, mburi engko seneke yo entuk padha. Tapi nek wong sugih sing teko masyaallah niku langsung monggo. Kursi ini dibernake seneke teko di sik gara-gara wong sugih. Nah, ini karena Raja Tubba kaya, maka setiap dia kemanapun tempat bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Masuk tempat manapun dimuliakan. Kecuali ketika dia masuk ke kota suci Mekah. Kota suci Mekah. Ketika dia masuk ke kota suci Mekah, lihat responnya orang Mekah kok biasa-biasa saja.
Maka Raja Tuba heran, di mana-mana saya dimuliakan. Ini orang-orang Mekah, kenapa nih kok gak memuliakan saya? Kata cendekiawannya para alim ulamanya, orang Mekah itu punya Ka'bah. Jadi yang paling istimewa di mata mereka itu adalah Ka'bah mereka. Adalah Ka'bahnya mereka. Maka kalau mereka kedatangan siapapun juga ya mereka biasa karena mereka sudah punya Ka'bah. Maka ketika itu Raja Tuba langsung niat. Saya mau manggil pasukan, saya mau menghancurkan Ka'bah, nanti biar orang Mekah semuanya hormat sama saya. Baru dia niat malam dia tidur, bangun pagi kena penyakit kulit yang parah dan ketika itu enggak ada dokter yang bisa ngobati. Wis kabeh diceluk, dokter diceluk, mantri diceluk. Wis tambake teng pundi kemawon, alternatif dicoba. Profesor sing gurung provokator tok. Dicoba semua tuh sama Raja Tuba, enggak bisa sembuh. Akhirnya musyawarah lah sama para alim ulamanya. Saya kok bisa begini kenapa? Kata alim ulamanya, Raja maaf orang tuh masuk ke kota Mekah, ini orang tuh harus pasang niat yang benar. Raja ini niat apa? Baru Raja ngaku, ya saya ada niatan buruk. Apa niat buruknya? Mau menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika itu kata ulama jangan, kalau Raja niat menghancurkan Ka'bah, ya Raja nanti akan dimusuhi sama Allah. Hasilnya Raja sakit seperti ini. Akhirnya taubat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada pelajaran penting. Tadi kan ada pelajaran, mong sugih dimulyakno, nggih. Ini pelajaran berikutnya. Terus bukan dari ngono aku kudu sugih, nggih mboten. Orang yang paling nikmat itu orang yang sudah tidak peduli sama orang lain. Dimuliakan, tidak dimuliakan karepmu, yang penting aku orang ngelanggar aturane Gusti. Allah itu manusia yang paling nikmat yang begitu. Nah ini ada pelajaran. Simbol-simbol yang itu dimuliakan sama Allah. Sekalipun itu benda mati. Contoh Ka'bah, benda mati. Madinah, kota. Itu kalau dimuliakan sama Allah apa juga. Apalagi para nabi. Apalagi para nabi. Para nabi. Nah, kemudian setelah itu kalau orang itu tidak memuliakan itu, maka hukumannya dari Allah itu kontan spontan. Kalau dia enggak terganggu urusan dunianya, pasti di akhiratnya lebih ngeri. Tapi yang jelas kalau sudah ganggu pasti dihukum Allah. Kalau mengganggu simbol-simbol agama. Mula nyun pangapunten, senajan awake dhewe iki guyon, boten angsal guyon-guyon kita itu sampai melecehkan apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu Ka'bah, baik itu Mekah, baik itu Madinah, baik itu ayat Quran atau apapun juga. Itu ada di kitabnya Mbah Hashim Asy'ari. Saya lupa di An-Nurul Mubin atau di Tanbihat Al-Wajibat. Itu Mbah Hashim Asy'ari dalam kitabnya, saya pernah baca, beliau mengatakan itu bahasa Arab itu ada sya'run. Sya'run itu artinya rambut. Tapi kalau rambut kecil namanya syu'airun. Kalau ada orang bilang sya'run Nabi kan boleh. Kalau ada orang bilang syu'airun Nabi, rambut Nabi tapi dengan isim tasghir dikecilkan, itu pendapat di kitab Mbah Hashim Asy'ari faqad kafar, maka dia sudah kufur. Na'udzubillah min, karena memang beliau itu mendidik kula kalih panjenengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk ta'zim yang maksimal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendidikan dari beliau, tarbiyahnya beliau begitu kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kepada kita semuanya santri-santri begitu. Mengatakan pada Nabi Syu'airun Nabi aja
beliau ikuti pendapat faqad kafar, orang itu telah dihukumi kafir karena su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tegasnya Mbah Hashim Asy'ari untuk urusan ta'zim pada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing selawate banter lo dongake utangi lunas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau lajengaken nggih. Nih, berarti semua yang dimuliakan sama Allah, kalau kita tidak memuliakan kita dihukum. Kalau kita memuliakan maka kita akan ikut dapat mulya. Sing mulyakno nggih katut mulya. Contoh. Fir'aun ketika berhadapan dengan Nabi Musa. Ketika itu Fir'aun mengumpulkan penyihir. Penyihirnya hebat-hebat penyihir Fir'aun. Dengan tongkat-tongkatnya. Ketika itu Nabi Musa berhadapan dengan penyihir-penyihir itu. Ketika mau tanding saling beradu kekuatan. Maka ketika itu di dalam Al-Quran disebutkan penyihir Fir'aun menawarkan. Qalu ya Musa. Imma antulqiyah, imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, ini kamu dulu yang ngelempar atau kita dulu yang ngelempar? Maka kata Nabi Musa, kamu yang ngelempar. Maka mereka akhirnya ngelempar dulu. Setelah itu tongkat berubah jadi ular. Nabi Musa sempat kaget. Diperintah sama Allah tongkatnya dilemparkan jadi ular yang jauh lebih besar, dimakan semua ular-ularnya. Nah, di sini ada pelajaran ketika itu. Ini mukjizat Nabi Musa, betul apa betul? Betul apa betul? Penyihir Fir'aun lihat mukjizatnya enggak? Penyihir Fir'aun lihat apa enggak? Lihat. Fir'aunnya lihat enggak? Masyarakat lihat apa enggak? Kenapa setelah mukjizat itu ditampilkan yang masuk Islam kok hanya penyihir Fir'aun? Penyihir Fir'aun langsung angkat tangan masuk Islam. Kenapa kok penyihir Fir'aun dapat hidayah masuk Islam? Tapi yang itu, yang Fir'aunnya, yang ajudan Fir'aun, yang masyarakat yang lihat, kenapa kok nggak dapat hidayah masuk Islam? Diterangkan oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Yang ada di Mekah, maka di Mekah punya putra namanya Sayyid Muhammad. Yang merupakan Sayyid Alawi ini gurunya Mbah Maimun Zubair. Mbah Mun itu di Mekah ngaji sama Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu menerangkan kenapa yang lihat mukjizat banyak kok yang dapat hidayah hanya penyihir Fir'aun. Karena barokah penyihir Fir'aun sempat kulo nuwun sama Nabi Musa ketika mau ngelempar tongkat. Kan permisi dulu, saya dulu yang ngelempar atau kamu dulu? Karena barokah kulo nuwun sama Nabi Musa, akhirnya penyihir Fir'aun itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu karena memuliakan. Ada contoh lain. Itu dulu di Mekah, ada seseorang yang dia mengembalakan unta-untanya. Tiba-tiba ketika Kanjeng Nabi dikejar sama seseorang, Kanjeng Nabi itu bersembunyi di antara unta-unta atau kuda-kuda itu. Saya lupa, saya lihat di kitabnya tapi saya lupa. Unta atau kuda, akhirnya unta atau kudanya kaget. Nah, orang ini yang menggembala ini karena memang dia tidak suka sama Nabi, ketika lihat Nabi ngageti hewan gembalaannya, dia datang dan dia memaki-maki dan mencaci Nabi Muhammad. Memaki dan mencaci Nabi Muhammad. Akhirnya karena sangat pedas dia terus-menerus mencaci maki Nabi, sama Nabi didoakan, muga-muga umurmu dawa tapi cilaka. Umurmu dawa tapi cilaka, umurmu apes. Orang ini akhirnya hidup terus sampai akhirnya Nabi SAW hijrah, sampai akhirnya orang ini akhirnya di akhir usianya masuk Islam. Ketika dia masuk Islam sudah cukup tua dan hidupnya itu ruwet terus.
Hidupnya tuh banyak masalah, hidupnya apes, hidupnya ciloko. Ketika dia sudah masuk Islam, gimana? Tetap dikatakan para ulama, walakin da'watuhul ula sabaqat, tetap Kanjeng Nabi udah doakan dia lagi. Tapi tetap karena dia pernah kurang ajar sama Nabi Muhammad, doa Nabi yang pertama itu masih berlaku untuk dia. Wal'iyadhu billah min lik. Makanya belajar semua yang dimuliakan oleh Allah harus mulia di dalam pandangan mata kita. Tidak boleh kita buat bercanda, tidak boleh kita lecehkan dengan bahasa bentuk apapun juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Raja Tubak keliru, mau menghancurkan Ka'bah sekalipun baru niat, kena penyakit. Akhirnya dia tobat, dia bilang kalau saya sembuh malah mau ngasih kiswah Ka'bah. Akhirnya dia sembuh, dia kasih kiswah, keluar dari Mekah. Oleh ngemboten ngetos, trauma napa mboten ini masuk Mekah dia. Sampai lewat wilayah yang di situ banyak kurmanya. Sampai lewat di sana, ulama-ulamanya Raja Tubak, ketika itu berhenti. Nah, ketika itu ulamanya bilang, wahai Raja, saya minta izin tinggal di sini. Saya minta izin tinggal di sini. Kenapa? Karena di sini nanti adalah tempat diutusnya Nabi akhir zaman. Wis jenengan badhe melampah monggo, kula ajeng tinggal teng mriki, kula tak teng mriki mawon. Kata Raja Tubak, loh, siapa namanya? Nanti dia akan muncul di sini. Akhirnya Raja Tubak bilang ya sudah, Raja Tubak bangunkan rumah untuk ulama-ulama di tempat itu. Setelah itu Raja Tubak kirim surat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat itu disimpan dari bapak ke anak terus sampai datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu masuk kota Yathrib. Ada penduduk asli, juga ada penduduk kota Madinah orang Yahudi. Jadi kan kalau lihat sejarah Nabi, apa pernah ketemu orang Yahudi di Mekah? Gak pernah, ketemunya di mana? Di Madinah. Nah kenapa? Karena orang Yahudi semuanya berbondong-bondong ke Madinah, ngerti Nabi akhir zaman diutus di situ, berharap cucunya nanti jadi nabinya. Tapi kalau orang-orang yang awal tadi, niatnya tinggal di Madinah bukan biar cucunya jadi nabi, bukan. Biar cucunya jadi sahabat-sahabatnya Nabi. Hasilnya apa? Karena niatnya bagus, maka yang orang Yahudi niatnya untuk kepentingan dirinya, pengen cucunya jadi nabi, ketika ketemu Nabi Muhammad enggak semuanya dapat hidayah. Akan tetapi orang-orang Yathrib yang dia itu niatnya bagus, pengen jadi sahabatnya Nabi, melayani Nabi, khidmat sama Nabi. Akhirnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah langsung disambut pakai tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Terus disambut ketika itu semua orang rebutan. Kenapa? Pengen rumahnya dibuat tinggal sama Nabi. Tarik ke sini, tarik ke sana. Maka ketika itu Nabi mengatakan apa? Biarkan, jangan ada yang narik untaku, biarkan. Fa innaha ma'murah, untaku ini sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menggerakkan. Allah nanti yang akan ngatur, aku akan tinggal di mana. Biarkan untaku sak berhentinya di mana. Maka unta itu akhirnya berhenti di satu tempat, tempatnya akhirnya dipakai untuk masjid. Dan rumah yang terdekat dari tempat berhentinya unta itu, rumahnya seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nama rumah sahabatnya. Abu Ayyub Al-Ansari. Kemasukan Nabi Muhammad rumahnya senang. Ya Rasulullah, engkau tinggal di atas biar kita di bawah. Kata Nabi, jangan, tamunya masih banyak, kamu yang di atas, biarkan saya di bawah, enggak apa-apa.
Itu Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di atas, Nabi Muhammad di bawah. Itu dia tidak pernah jalan di tengah-tengah rumah, tidak pernah. Kok jangan apa, melipir pinggir-pinggir gitu. Nambah khawatir kakinya nginjek satu bagian, pas di bawahnya ada Nabi Muhammad. Karena saking adabnya sama kanjeng Nabi SAW. Sahabat tuh cinta sama kanjeng Nabi, adabnya sampai seperti itu Pak. Jadi khawatir, aku kok nek ngidak, iki ngisorku kanjeng Nabi, apa ndak ciloko aku ndak hormat sama kanjeng Nabi. Gak mau. Kehilangan adab sama Nabi itu ndak mau. Lewatnya pinggir. Kenapa? Ndak apa-apa, lewat pinggir. Sampai akhirnya ketika Nabi sudah ndak banyak tamu, Nabi pindah ke atas. Abu Ayyub Al-Ansari tiap hari ngasih makan. Nanti kalau makan sudah tukang di piring besar, nanti kalau sudah makan diturunkan, dia tanya, Nabi tadi makannya dari sebelah mana? Dari sebelah sini. Akhirnya mereka makan dari bekas tangannya Nabi makan. Karena pengen barokahnya Rasulullah SAW. Pernah suatu hari, ada kejadian unik. Abu Ayyub Al-Ansari ngirim makanan ke atas, ketika itu makanan dikembalikan, tanya bekas tangan Nabi mana? Tidak ada, makananmu yang ini enggak dimakan sama Nabi Muhammad. Waduh, langsung bingung, ojo iki haram ini itu. Akhirnya sowankannya, ya Rasulullah, makanan yang tadi kok enggak dimakan kenapa? Apa karena haram atau kenapa? Bukan, di dalam makananmu itu ada bawangnya. Saya itu enggak makan bawang karena saya bicara dengan yang enggak kamu ajak bicara. Saya enggak bicara dengan cuma manusia, saya bicara juga dengan para malaikat. Saya enggak mau mulut saya bau bawang sehingga nanti ganggu malaikat yang saya ajak bicara. Oh karena itu, iya tapi enggak haram. Akhirnya apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Mulai dari hari itu tidak pernah bawang masuk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Enggak pernah. Nabi enggak makan, saya juga enggak makan. Cuma ibu-ibu jangan niru ini Bu. Niru enggak sido masak engkau akhirnya. Ini khusus Abu Ayyub Al-Ansari karena saking cinta sama kanjeng Nabi itu enggak mau makan, tidak mau makan bawang karena saking hormatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah itu karena hormatnya sama Nabi. Nah subhanallah di rumah yang ditempati sama Nabi yang unta tadi ngarahkan. Nabi tanya, ada surat enggak buat aku? Abu Ayyub Al-Ansari bingung, dia cari geledah-geledah peninggalan orang-orang tuanya. Ternyata suratnya Raja Tuba dipegang oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Bayangkan, karena niat kakeknya pengen khidmat sama Nabi, sampai rumah cucunya akhirnya diinepi sama Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW itu, beliau itu orang yang sangat pandai membalas budi. Ini bagian akhir dari ceramah saya, kesimpulannya ini. Nabi SAW itu orang yang sangat pandai membalas budi. Tidak pernah melupakan kebaikan dan jasanya orang lain. Tidak pernah sama sekali. Ada namanya Amr bin Akhtab Al-Ansari. Amr bin Akhtab Al-Ansari ini, itu beliau pernah Nabi minta minum. Ketika minumannya datang, dia bawakan, ada rambut di situ. Diambil sama Amr bin Akhtab Al-Ansari, biar Nabi enggak terganggu sama rambut ketika minum. Sama Nabi didoakan, Allahumma jamilhu, ya Allah perindahlah dia. Amr bin Akhtab Al-Ansari dalam riwayat umur 90 tahun, ada riwayat umur 100 tahun lebih, sampai umur seusia itu, setua itu, tidak ada satupun rambut putih di kepala dan di jenggotnya. Kenapa? Barokah doanya Nabi Muhammad SAW. Barokah doanya Rasulullah SAW. Itu tidak ada rambut putihnya ketika itu. Anda bayangkan kalau cuma mindah rambut aja didoakan sama Nabi, apalagi berjuang untuk Nabi SAW. Oleh karena itu ayo monggo, kalau kalih panjenengan niatkan sisa umur kita ini kita jadi tim suksesnya Nabi Muhammad. Kenapa? Pengen mensukseskan dakwahnya Nabi, pengen ngajak orang kenal sama Nabi, ngajak orang cinta sama Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi, menghidupkan ajarannya Nabi. Kalau punya teman belum sholat, ayo temannya diajak
Salat punya temen cek orang bingung ki maulidan ki jane ngopo to? Ayo diajak maulidan, diajak ngaji biar kenal dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebesar apa usaha kita untuk menyenangkan Nabi, maka jauh lebih besar nanti Nabi Muhammad akan memperjuangkan untuk kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Yang penting hidup niatkan jadi kita ini jadi pelayan-pelayannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sisa umur kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah untuk kita semuanya. Yang hadir yang punya hajat-hajatnya kabul. Yang sakit diangkat semua penyakitnya. Yang pengen ketemu jodoh segera ketemu jodohnya insya Allah. Yang pengen dapat keturunan segera dapat keturunan insya Allah. Semua yang dicetat-cetat yang punya utang, utangnya lunas. Berikan pada kita rezeki yang lancar, berkah, berlimpah ruah, mengalir dari segala arah. Dan di akhir usaha kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.